Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer. Kali ini saya akan berbagi cara untuk menghitung kebutuhan suplai udara pada suatu ruang isolasi yang bertekanan negatif. Nah, bagi teman-teman yang sudah menunggu request materi tentang itu, silahkan bisa langsung cek di video ini. Dan apabila ada masukan atau saran, silahkan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, tentukan airflow supply dengan dasar perhitungan ACH atau Air Change per Hour. Langkah pertama ini, teman-teman harus tahu denah atau layout ruang isolasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya, di mana ruang isolasi itu terdiri dari 3 bagian utama. Pertama ada ruang pasien, kemudian anterum, dan ada toilet khusus untuk pasien. Nah, selanjutnya, tentukan ACH ruang isolasi itu sebesar 12 kali. Apa itu ACH? Jadi ACH itu adalah pertukaran udara, di mana udara akan masuk ke dalam ruangan isolasi, kemudian akan keluar lagi. Nah, pertukaran tersebut terjadi selama 12 kali setiap jam. Nah, di ruang isolasi ini memiliki luasan sebesar 18 meter persegi dan tinggi ruangan 2,8 meter. Langkah selanjutnya, kita tentukan airflow dengan rumus ACH seperti ini. Nah, airflow dalam meter kubik per hour itu sama dengan pertukaran udara setiap jam dikali volume ruangan. Nah, volume ruangan sendiri itu adalah perkalian antara luas ruangan dengan tinggi ruangan. Nah, airflow supply dalam meter kubik per hour sama dengan 12 per jam dikali luas ruangan sebesar 18 meter persegi dikali tinggi ruangan sebesar 2,8 meter. Nah, maka diperoleh airflow sebesar 604,8 meter kubik per hour, atau kita konversi ke dalam CFM sebesar 355,97 CFM. Nah, dalam pemilihan peralatan unit AC yang digunakan, mungkin kita bisa memilih airflow supply dengan kapasitas 400 CFM. Langkah kedua, tetapkan target perbedaan tekanan ruangan. Nah, pada langkah 2 ini, teman-teman harus menetapkan target perbedaan tekanan ruang isolasi dengan tekanan atmosfer lingkungan sesuai dengan standar pedoman teknis bangunan dan prasarana ruang isolasi penyakit inspeksi emergensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 April 2020. Nah, di mana untuk ruang isolasi tekanan negatifnya itu dibuat sebesar minus 15 Pascal, kemudian airlock atau anterumnya itu sebesar minus 10 Pascal, dan untuk koridor sebesar minus 5 Pascal. Langkah ketiga, hitung area kebocoran ruangan. Pada langkah 3, teman-teman harus membreakdown beberapa equipment yang berpotensi akan mengalami kebocoran udara. Nah, seperti pintu ruang isolasi, pintu toilet, kaca pengintai di pintu ruang isolasi, kaca pencahayaan alami, bed heat, stop kontak, lampu, smoke detector, saklar toilet, outlet gas medis, output CCTV. Di mana equipment ini berada di dalam ruang isolasi dan akan berpotensi untuk terjadinya kehilangan udara di dalam ruang isolasi, atau istilahnya itu adalah kebocoran ruangan. Nah, setelah menentukan parameter-parameter equipment yang berpotensi untuk mengalami kebocoran, nah, tentukan juga panjang, lebar, kemudian jumlahnya. Lalu kita hitung keliling untuk pintu berapa, kemudian untuk kaca berapa, dan luasannya. Termasuk
jumlah equipment ini harus didata. Nah, kemudian kita tentukan nilai faktor kebocoran untuk masing-masing equipment. Nah, misalkan untuk pintu ruang isolasi, nilai faktor kebocorannya itu sebesar 23 cm persegi per meter persegi. Sama toilet. Nah, untuk kaca itu sebesar 1,9 cm persegi per kelilingnya. Sama kaca ini juga 1,9 cm persegi per kelilingnya. Nah, untuk masing-masing peralatan MFP itu area kebocorannya itu ditentukan sebesar 3,5 cm persegi per unit. Nah, nilai faktor ini saya ambil dari ASRE 1997 tentang Handbook Fundamental Chapter 25. Nah, setelah itu kita hitung area kebocoran masing-masing equipment ini. Pintu ruang isolasi, nilai faktornya 23 dikali dengan luas ruangannya, mendapat nilai 70,04. Pintu sebesar 43,47 cm persegi area kebocorannya. Kemudian kaca pengintai 4,94 cm persegi, kaca pencahayaan alami 11,4. Kemudian equipment ini pun dihitung area kebocorannya dan kita tambahkan safety factor sebesar 15%, maka diperoleh total area kebocoran itu sebesar 282,15 cm persegi. Atau kita ubah ke dalam meter persegi itu sebesar 0,028 meter persegi area kebocorannya. Langkah keempat, hitung perbedaan air flow supply dengan exhaust system. Langkah 4, untuk menghitung perbedaan air flow supply dengan exhaust system, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan A dikali alfa dikali akar delta P. Q adalah airflow dalam meter kubik per detik, A adalah area kebocoran dalam meter persegi, delta P adalah perbedaan tekanan ruangan dengan tekanan atmosfer, satuannya dalam Pascal, dan alfa ini adalah coefficient of discharge dan biasanya ditentukan dengan angka 0,85. Nah, mari kita hitung delta airflow-nya itu berapa. Nah, delta airflow meter kubik per detik sama dengan 0,028 meter persegi. Ini adalah area kebocoran yang telah kita hitung pada langkah 3. Nah, dikali 0,85 dikali akar dari perbedaan tekanan ruangan dengan tekanan atmosfer sebesar 15 Pascal. Nah, sehingga diperoleh delta airflow-nya itu sebesar 0,093 meter kubik per detik, atau kita konversi ke dalam CFM sebesar 197 CFM, kita konversi ke dalam LPS sebesar 93 LPS. Nah, selain menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan grafik yang diambil dari ASRE 2015, HVAC System and Equipment Handbook. Nah, pada grafik ini terdiri dari beberapa parameter. Pertama ada leakage flow rate, kemudian ada perbedaan tekanan ruangan, dan area kebocoran yang garis-garis ini. Nah, kita punya data area kebocoran. Pada langkah 3 tadi kita hitung area kebocorannya kita dapatkan sebesar 0,028 meter persegi. Kita konversi ke dalam cm persegi sekitar 280 cm persegi. Lalu kita juga pada langkah sebelumnya telah menentukan perbedaan tekanan ruangan sebesar 15 Pascal. Nah, kita plot ke dalam grafik. Nah, kita plot yang pertama itu adalah area kebocorannya. Mungkin sekitar di titik ini. 200. Nah, sekitar 280 di titik ini. Kemudian kita plot perbedaan tekanan tadi. Perbedaan tekanan tadi sekitar 15 Pascal. Maka selisih airflow-nya itu sebesar sekitar di 93 Pascal. Nah, cara yang pertama dengan cara ini mungkin tidak. Langkah kelima, hitung airflow exhaust system. Langkah terakhir,
kita hitung airflow untuk exosystem. Nah, airflow exosystem itu sama dengan airflow supply ditambah dengan delta airflow. Nah, di langkah pertama kita telah hitung airflow supply-nya itu sebesar 400 CFM dan delta airflow-nya itu sebesar 197 CFM. Dan diperoleh airflow exosystem sebesar 597 CFM, atau kita dalam pemilihan peralatan bisa gunakan fan dengan kapasitas sebesar 600 CFM. Nah, dari langkah-langkah tadi kita bisa simpulkan 4 poin. Pertama, airflow supply sebesar 400 CFM, airflow exhaust sebesar 600 CFM, ACH-nya adalah 12, dan perbedaan tekanan itu sebesar 15 Pascal. Nah, mari kita lihat salah satu skematik diagram ruang isolasi. Nah, ini ada ruang isolasi sebelah kiri dan koridor di sebelah kanan. Oke, kita bisa gunakan delta tekanannya itu antara koridor atau ruang isolasi atau terhadap tekanan atmosfer. Nah, di dalam ruang isolasi ini parameter-parameter yang harus dipenuhinya itu pertama temperatur di 24 derajat Celcius plus minus 2. Kemudian RH-nya 55% plus minus 10%. Kemudian ACH minimalnya itu 12 kali dan delta tekanannya itu sebesar minus 15 Pascal. Nah, untuk koridor dengan parameter temperatur RH yang sama, tetapi untuk ACH minimal 6 kali. Nah, untuk delta tekanan koridor bisa 0 Pascal terhadap ruang isolasi atau minus 5 Pascal terhadap tekanan atmosfer. Nah, pada grafik ini dijelaskan ada supply system yang atas, kemudian yang berwarna oranye ini adalah exosystem. Nah, pada supply system ini di dalam ruang isolasi itu sistem HVAC yang digunakan adalah full fresh air, jadi 100% memasukkan udara segar dari luar. Nah, kemudian udara luar tersebut akan disaring terlebih dahulu oleh free filter sebelum masuk ke dalam ruangan untuk menyaring dan membersihkan pertama, kemudian akan masuk ke dalam unit AC split duct. Nah, di dalam AC split duct ini terdapat free filter dengan efisiensi 25%. Kemudian setelah dari AC split duct ini, udara dari luar akan mengalami penurunan temperatur, akan mengalami pendinginan dan dehumidifikasi atau pengurangan uap air. Nah, sehingga umumnya setelah keluar dari AC split duct ini, suhu temperaturnya itu sekitar 14-16 derajat Celcius. Kemudian akan masuk ke dalam ruang isolasi. Nah, di mana udara dingin ini akan mendinginkan ruangan, atau dengan kata lain akan menyerap beban panas baik itu laten atau sensibel, di mana beban laten ini ditandai dengan adanya kenaikan kenaikan rasio kelembaban, dan beban sensibel ini ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Nah, dengan adanya kenaikan tersebut, nah akan diserap energinya oleh udara dingin yang keluar dari AC split duct. Nah, kemudian setelah itu, nah exosystem ini si fan ini yang dilengkapi dengan 3 jenis filter, ada HEPA filter, medium filter, dan free filter. Nah, udara tersebut akan masuk ke dalam saluran exosystem dan biasanya digunakan UV lamp ya, atau UVC. Nah, UVC ini digunakan untuk membunuh virus. Nah, kita bisa pasang alternatifnya bisa di dalam ducting itu sendiri atau di dalam ruangan dengan sistem AVA. Nah, setelah itu akan masuk ke filter, disaring dulu. Nah, kemudian akan dibuang ke luar ruangan. Nah, tujuan digunakan filter ini agar virus atau kontaminan itu tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk exosystem, nah, harus digunakan
atau dilengkapi dengan VSD supaya kita bisa mengatur atau mengejas tekanan, perbedaan tekanannya. Jadi misalkan kalau di dalam ruangan tekanannya sudah minus 15 Pascal, kemudian tiba-tiba ada orang yang buka pintu, otomatis akan drop. Drop mungkin bisa menjadi minus 10 Pascal atau 5 Pascal. Nah, pada saat drop itu, VSD ini akan menaikkan RPM, akan menaikkan frekuensi, kemudian frekuensi akan menaikkan RPM, sehingga airflow-nya itu menjadi lebih banyak, dan dari minus 10 itu bisa kembali ke minus 15 Pascal. Oke, terima kasih.